Oke, kalau gitu gini aja, nanti saya minta perencanaannya. Kan pasti ada grand design perencanaannya kan ada. Saya lihat supaya saya tak pelajari. Nanti kira-kira kurangnya dari mana kan? Kalau ini tadi saya lihat dari masuk akses jalan itu belum ada, penerangan jalan juga belum ada, penerangan jalan belum ada, informasi juga belum. Jadi cuman pas di belokan aja tadi saya ngelihat ada tulisan sumber Pelupung. Itu informasi itu karena kuncinya pariwisata dari situ. Itu yang pertama. Terus support dari Pemkab itu juga harus ada. Karena kalau saya lihat sekarang ini lagi berkembang, setiap desa itu mengembangkan desa wisata tapi sendiri-sendiri. Nah ini harus terkonsep. Jadi misalkan Kabupaten Kediri punya grand design apa, ini harus terkonsep setiap desa. Nah mungkin nanti kan jenengan pasti juga sudah mengkonsepkan. Nah ini konsep ini nanti harus diselaraskan dengan konsep yang ada di Kabupaten. Karena 2022 itu Kabupaten Kediri sekarang masih bertani 80% masyarakatnya. Tapi 2022 saya yakin akan bersaing pariwisata. Karena bandara itu 2021 akhir, jadi 22 itu kemungkinan sudah beroperasi. Nah begitu 2022 beroperasi, nah ini desa wisata ini harus lebih kuat lagi. Dalam artian kalau keterak pandemi ya nggak langsung ambruk. Ini kan kalau kondisi kayak gini kan ambruk pasti kan. Nah itu pertama. Terus yang kedua, bantulah sama tim nanti kira-kira kurangnya apa, kita kasih masukan dengan tim yang memang profesional di dunia pariwisata itu. Bicara pariwisata maka ada 3A, ada 3 rumus. A yang pertama tadi mbaknya sudah sampaikan, infrastruktur jalan menuju ke sumber Jemangan ini belum memadai, penerangan jalan belum ada. Saya nggak tahu perencanaan drainase airnya seperti apa, seharusnya sih sudah terencana ya. Tapi kalau saya lihat, jadi A yang pertama itu adalah akses, A yang kedua adalah amenitas, A yang terakhir adalah atraksi. Akses itu apa saja? Akses itu infrastruktur jalan, penerangan jalan, drainase air dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus tertata terlebih dahulu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya infrastruktur jalan, penerangan jalan dan sebagainya, itu akses. A yang kedua itu adalah amenitas. Amenitas itu apa? Amenitas itu fasilitas pendukung. Jadi kesiapan warganya, kesiapan pengelolanya. Sejauh mana Pemkab memberikan pembinaan dan pendampingan serta penyuluhan kepada pengelola maupun warga yang ada di desa tersebut yang berdekatan dengan destinasi wisata tersebut. Setelah infrastrukturnya dibangun, penerangan jalanan dibangun, warganya dibina, pengelolanya juga dibina, baru bicara atraksinya. Kebanyakan yang terjadi di Kabupaten Kediri ini membangun atraksinya dulu, baru mundur membangun aksesnya, baru membina pengelola maupun warganya. Apakah itu salah? Sebenarnya juga tidak, tapi tidak efisien. Karena alangkah lebih baik kalau infrastrukturnya dibangun dengan baik, habis itu setelah itu diberikan pembinaan dan penyuluhan. Syukur-syukur kalau itu termasuk destinasi wisata potensial, seharusnya ada bantuan modal. Itu sebenarnya yang paling penting. Nah, nanti yang terakhir adalah atraksi. Kalau atraksi ini bagaimana nanti dikemas sebuah cerita, bagaimana nanti ada sesuatu yang bisa memikat wisatawan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, 2022 itu adalah titik masuk atau titik di mana indeks perkembangan pariwisata di Kabupaten Kediri ini saya yakin akan melejit. Karena apa? Karena 2021 akhir diprediksi bandara itu akan selesai dan akan mulai beroperasi mungkin di tahun 2022. Begitu bandara ini beroperasi, maka wisatawan ini akan datang ke Kediri. Nah, kalau pariwisatanya tidak digenjot, maka itu akan mubazir. Karena contoh Banyuwangi, begitu Banyuwangi punya bandara, bupatinya menggenjot pariwisata, indeks pariwisata Banyuwangi yang dulunya sangat terkenal dengan santet, sekarang sangat terkenal dengan pariwisata. Nah, begitu pula juga dengan Kediri. Kediri sih santet yang nggak separah Banyuwangi, tapi ya ada, tetap ada. Nah, ini hal-hal yang kayak gini nantinya ini bisa ditingkatkan pariwisatanya. Karena 2022 itu adalah titik di mana indeks pariwisata Kabupaten Kediri akan melonjak tajam.
Maka 3A tadi adalah kuncinya. Apakah mungkin sekarang pemerintah kabupaten itu memberikan bantuan modal kepada destinasi-destinasi wisata? Mungkin. Anggarannya itu harusnya ada kok. Tinggal kita cek apakah ada peraturan yang mengatur atau tidak dan ada alokasinya atau tidak. Nah, selama ini saya tidak tahu apakah ada bantuan mulai dari pembinaan sampai bantuan modal ada apa tidak, saya tidak tahu. Cuman yang saya pahami dan saya lihat bahwa ada silva atau sisa anggaran lebih atau dana yang tidak terserap di dalam tubuh pemerintah Kabupaten Kediri. Per hari ini itu ada dana sebesar 524 miliar. Artinya apa? Dana sebesar itu kalau dikelola lebih baik lagi bisa membangun potensi-potensi wisata yang